Hai, welcome to my channel. Dan untuk kali ini kita akan membahas tentang VTuber lagi, yaitu adalah aplikasi penggerak yang biasanya saya gunakan sehari-hari dan ini sangat direkomendasikan 100% pastinya. Dan apakah aplikasi ini? Dan mungkin kalian udah pernah menggunakannya dan aplikasi ini memang udah familiar dan digunakan banyak sekali oleh VTuber-VTuber yang menggunakan 3D, yaitu adalah VCFast, yaitu adalah aplikasi gratis yang banyak fitur dan pastinya stabil untuk kalian gunakan. Serta aplikasi ini menurut aku adalah paling terbaik dan juga paling direkomendasikan. So, kita langsung aja ke videonya. Oke, jadi bagi kalian yang ingin mencoba aplikasi ini dan juga menggunakan aplikasi ini untuk kalian gunakan, kalian bisa langsung download secara gratis di website resminya, yaitu adalah vcfast.io, atau kalian bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. So, jadi di sini saya akan sedikit memberitahukan bagaimana cara penggunaan dari VCFast. Oke, jadi kalian langsung aja ke websitenya. Setelah itu kalian langsung download aja di sini dalam bentuk zip. Jadi aplikasi ini bukan installer. Jadi aplikasi ini secara bisa dibilang yaitu adalah portable. Kalian bisa langsung buka di mana aja tanpa kalian install. So, jadi kita langsung aja coba aplikasinya. Oke, kita udah masuk ke dalam aplikasi VCFast, yang dimana ini sangat dipermudahkan bagi kalian yang nggak mau ribet-ribet gitu ya. Mulai dari menu awalnya, yaitu adalah pemilihan karakter, yang dimana kalian bisa load avatar kalian sendiri atau menggunakan Viroid Hub ya. Jadi di sini kalian bisa langsung aja open folder, yang dimana ini tidak manually. Oke, kita langsung aja add avatar dan kalian cari avatar yang kalian ingin coba atau kalian ingin gunakan gitu ya, dalam bentuk VRM, yang dimana kalian udah membuat karakternya dari Viroid dan diekspor menggunakan format VRM. Oke, bagi kalian yang menggunakan MMD mungkin ini juga bisa ya, kalau nggak salah ya. Mungkin saja kalian coba, karena banyak sekali aplikasi yang MMD pun juga bisa digunakan gitu ya. Tapi saya sarankan menggunakan VRM biar lebih gampang aja, dan kalian juga nggak ribet-ribet untuk merubahnya MMD ke VRM, karena itu cukup meribetkan gitu ya. Nah, setelah kalian udah upload dari folder kalian, yaitu kalian bisa langsung pilih karakter yang kalian inginkan gitu ya. Di sini banyak sekali karakter ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Kita akan langsung aja ke kamera. Kamera di sini kalian gunakan apa ya? Kalian bisa menggunakan kamera yang kalian pakai. Kalau kalian menggunakan di laptop biasanya langsung ada tersedia di situ. Nah, setelah itu di sini ada kamera settingnya. Pastikan kalian menggunakan yang default atau langsung full dari kameranya. Nah, di sini terus ada kamera frame rate-nya juga 30 fps, dan juga tergantung dari kamera kalian, bisa 60 fps atau 30 fps. Oke, setelah itu ada tracking quality, yang dimana di sini semakin besar quality yang dihasilkan, semakin trackingannya juga halus. Tapi itu mengkorbankan CPU kalian lebih keras untuk bekerjanya. Jadi di sini saya sarankan menggunakan barely okay quality. Ini udah cukup bagus untuk digunakan. Setelah itu di sini ada mikrofon. Kalian bisa menggunakan mikrofon yang kalian gunakan. Karena di sini saya punya dua ya. Jadi saya bakal pilih yang satu, yaitu adalah Sades Orpheus. Yang satunya Fantech Leviosa ya. Nah, setelah itu kalian langsung aja pilih Star. Oke, di sini. Oke, kita udah masuk ke dalam interface-nya. Oke, di sini kita tunggu dulu proses kameranya sampai dia bisa bekerja. Oke. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu, mulai dari setting dulu ya. Nah, di sini untuk lip motionnya tidak sama dengan di Triten yang harus berbayar, karena ini aplikasi pure gratis. Jadi ya ini makanya kenapa saya rekomendasikan, dan ini sangat bagus untuk kalian coba. Nah, untuk lip motion sendiri saya tidak akan gunakan karena saya tidak memiliki lip motion. Setelah itu di sini ada efek setting ya.
Efek setting di sini sebenarnya general aja sih. Kalian bisa gunakan atau tidak karena menurut aku ya ini cukup fitur yang ditambahkan saja gitu ya. Kalian bisa setting-setting sendiri di menu tersebut. Setelah itu di sini ada light settingnya ya. Di sini menurut aku juga ini tergantung dari suasana kalian. Kalau misalnya kalian punya background yang biru, merah atau gelap, kalian bisa penyesuaian di sini. Setelah itu di sini ada expression setting. Nah, di sini bagi kalian yang ingin menggunakan blend shape sendiri, kalian bisa gunakan di sini seperti layaknya di 310. Nah, tapi perbedaannya kalian harus bisa menggunakan Unity ya. Kalau misalnya kalian ingin custom blend shape langsung dari karakternya. Oke. Nah, di sini ada yang namanya natural, fun, angry. Ini adalah blend shape default dari Viroid ya. Kalian bisa langsung kasih hotkey-nya di sini ya, Ctrl Shift F4 atau apapun kalian bisa gabungkan kodenya. Oke. Karena di sini saya punya blend shape-nya sendiri karena saya juga menggunakan Unity. Nah, di sini ada yang namanya kacamata, ada tag left dan juga topi ya. Nah, di sini kalian bisa setting dulu apa hotkey-nya, misal 3 atau apapun itu kalian bisa. Nah, cara untuk ngetesnya kalian tinggal langsung aja ke keyboard kalian dan kalian langsung lakukan. Nah, seperti ini ya. Oke. Kalian bisa langsung tekan aja hotkey yang kalian pasang, misalnya 3. Setelah itu 3 lagi untuk menghilangkannya. Nah, kurang lebih seperti itu, gampang banget penggunaannya. Dan untuk video blend shape custom mungkin saya bakal kasih videonya di tutorial kedepannya. Oke, kita akan langsung aja lanjut ke settingan terakhir, yaitu adalah general setting, yang dimana ini adalah salah satu yang kalian harus lakukan sebelum kalian gunakan. Oke, mulai dari auto blink, kalian mau ngeblink otomatis boleh. Kalian bisa centang apapun ini kalau kalian ingin gunakan. Oke, kita akan langsung ke bawah saja. Nah, di sini ada graphic setting yang dimana kalian bisa anti aliasing juga. Semakin tinggi anti aliasingnya, semakin tidak ada gerat-gerat di bagian pinggiran. Oke, tapi semakin gede semakin berat. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini juga ada resize untuk resolusinya ya. Semakin besar semakin bagus juga gambarnya yang dihasilkan. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Oke. Nah, terus ada phasing dan juga cap frame rate. Nah, phasing di sini maksudnya gimana? Phasing di sini kalau kalian centang FPS yang ada di sini ya. Bentar, saya akan geserkan saja sedikit. Bentar. Nah, di sini ada FPS sampai 140-an ya. Kalau misalnya kalian setting dengan phasing. Tapi kalau kalian cap ke frame rate-nya 60 ya, dia bakal 60 terus. Kenapa saya lebih ke cap frame? Semakin besar frame yang dihasilkan, semakin besar daya yang dilakukan oleh PC-nya. Tapi kalau frame rate-nya 60 itu udah menurutku udah cukup ya. Dan juga tidak memberatkan CPU-nya. Nah, setelah itu di bawah ada device setting yang dimana kalian menggunakan kamera apa ya. Setelah itu ada mikrofonnya apa yang kalian pakai, kalian bisa gunakan di situ. Nah, setelah itu ada fitur yang namanya enabled fitur virtual camera ya, for season ya. Dan di sini juga bisa menggunakan iPhone ya. iPhone menggunakan aplikasi iFacial Mockup, Face Mockup 3D, VTube Studio. Kalian bisa langsung aja centang ya. Di sini kalian langsung aja buka aplikasinya kalau misalnya kalian punya iPhone ya. Kalian punya iPhone, kalian show IP-nya dan kalian harus sesuaikan IP dari iPhone kalian kalau kalian menggunakan kameranya iPhone. Oke. Nah, setelah itu di sini kalian juga bisa menggunakan yang namanya OSC VMC protokol. Yang ini adalah fitur yang dimana kita bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti VMC yang bisa menggerakkan tangannya ya, menggunakan apa namanya itu VR ini ya, alat-alat VR ya. Tapi juga kalian bisa menggunakan lap motion ya kalau misalnya kalian
punya gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya live motion tapi punya VR, kalian bisa menggunakan aplikasi VMC. Itu benar-benar harus menggunakan VR ya baru bisa digunakan. Karena di sini saya juga nggak punya VR, saya tidak bisa mencontohkan gitu ya. Kalian bisa explore sendiri bagaimana cara menggunakannya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke avatar selection yang tadi ya. Ini nggak perlu saya jelaskan lagi. Setelah itu ada prop ya. Prop di sini tuh sebenarnya kalian bisa tambah-tambahin sendiri kayak gambar GIF, gambar PNG, kalian bisa atur di sini ya. Misalnya seperti ini, kita akan coba tes. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, kita bisa scrolling untuk dia pindahkan gitu. Nah, cuma menurut aku ini suatu fitur yang cukup bagus di VCFast ya, karena dia punya prop. Biasanya kan di setiap aplikasi memiliki fitur yang seperti ini ya, prop kayak gini atau gambar-gambar yang mungkin apa ya, VTuber itu memerlukan gitu pada saat mendadak gitu ya. Nah, di sini kalian bisa atur saja, oke. Setelah itu di sini ada help. Nah, di sini ada pengaturan semuanya ya. Kalian juga bisa screen share atau screenshot untuk dijadikan thumbnail juga bisa dengan cara tekan S dan lain-lain. Kalian bisa baca sendiri. Oke. Setelah itu di sini kita akan langsung coba ke reset position, yang dimana kalau misalnya karakter kita rada geraknya aneh, kita bisa langsung reset position. Oke. Nah, seperti ini. Terus ada mirror motion. Nah, ini pastikan kalian hijaukan agar dia mengikuti pergerakan kita. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Terus ada movement smoothing juga. Nah, ini lambat tapi ya. Oke, kita akan masukin ke 50 aja, udah cukup. Oke. Terus ada move rank juga. Nah, kita bisa gerak selincah mungkin ya. Cuma menurut aku nggak harus dilakukan ya. Cukup 50 juga ya, 50-an udah cukup. Nah, bagi kalian yang ingin menjadikan ini transparansi, kalian bisa langsung tekan di ini ya, X di sini. Nah, dan dipastikan di OBS-nya dalam bentuk game capture. Oke. Kalau kalian menggunakan game capture terus kalian allow transparansinya, kalian bisa menghilangkan warna biru ini juga ya, tapi tidak menghilangkan X di sini. Oke. Cuma itu saja yang bisa saya lakukan di VCFast. Dan terima kasih udah menonton di video kali ini. Semoga video kali ini berguna bagi kalian, dan semoga video ini membuat kalian itu lebih semangat menjadi VTubernya. Saya Kuraichi. Bye bye.